Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwika Perdana. Saya akan memaparkan analisis laporan keuangan pada terutama pada bagian pengertian rasio keuangan, fungsi analisis rasio keuangan, macam-macam dan penggunaan rasio keuangan, pembanding rasio keuangan, serta keunggulan dan keterbatasan rasio keuangan, dan hubungan antar berbagai rasio keuangan. Rasio keuangan. Menurut Warsidi dan Bambang, analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Lalu, fungsi rasio keuangan. Pertama, sebagai alat ukur kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, rujukan keputusan untuk manajemen. Yang ketiga, sarana evaluasi perusahaan. Yang keempat, sarana rujukan risiko pembayaran bunga dan pokok pinjaman bagi kreditur. Yang kelima, sarana penilaian untuk perusahaan. Yang pertama ialah rasio likuiditas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio solvabilitas, yakni rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjangnya. Yang ketiga, rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, rasio aktivitas. Di sini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aktifanya. Pembanding dari rasio keuangan. Yang pertama, angka tiap komponen laporan keuangan. Yang kedua, angka tiap jenis laporan keuangan. 3, tahun masing-masing laporan keuangan. Yang keempat, standar industri. Dan yang kelima, rasio keuangan dari usaha yang sejenis. Apa keunggulan dari rasio keuangan? Yang pertama, rasio keuangan adalah angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan di laporan keuangan yang rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi keuangan di tengah industri lain. Itu adalah keunggulannya. Yang selanjutnya, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Yang kelima, menstandarisir size perusahaan. Yang keenam, lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain untuk melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Yang ketujuh, lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, keterbatasan rasio keuangan. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Yang kedua, keterbatasan yang dimiliki oleh akuntan atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik. Seperti misalnya bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung tafsiran atau judgement yang dapat dinilai biasa atau subjektif. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai perolehan, bukan harga pasar. Selanjutnya, klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio. Dan terakhir, metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. Yang ketiga, jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan untuk menghitung rasio. Hubungan antara rasio keuangan. Hubungan ini merupakan hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya. Berikut adalah hubungan antar rasio keuangan. Yang pertama, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Lalu ada hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.